Bismillahirrahmanirrahim. Bukan cuma antara Aus dengan Khazraj yang bersaudara, tapi mereka sekarang menjadi orang yang dikenal dengan hatinya penuh cinta sampai hari ini. Teman-teman yang pernah umroh bisa ngerasain bedanya karakter orang Makkah dengan karakter orang Madinah. Orang Makkah yang mungkin belak-belakan, yang vulgar, orang Madinah yang sedikit lebih berperasaan dibandingkan orang Makkah. Mereka menjaga perasaan, bicaranya santun. Beda antara Madinah di pasar dengan asli penduduk Madinah. Kalau yang kita ketemu di pasar itu bukan orang Arab bahkan. Bukan orang Arab yang suka manggil panggilan cewek dengan panggilan yang tidak pantas, kemudian memanggil cowoknya dengan panggilan yang saya juga geleh gitu ya. Apaan sih lo gitu-gitu amat gitu ya. Saya lewat dicolek gitu. Saya mungkin karena janggotan gitu dia senang dengan yang janggotan atau apalah kayak gitu-gitu. Itu bukan orang Arab. Rata-rata mereka datang dari negeri yang lain. Kalau kita ketemu langsung dengan Arab Madinah asli, itu lembut-lembut. Kelembutan yang sudah bertahan lebih dari 1000 tahun setelah ratusan tahun mereka dalam keadaan kasar, penuh dengan permusuhan. Ini luar biasa. Ini gerakan yang dilakukan Nabi itu luar biasa. Sampai akhirnya mereka menjadi generasi, menjadi kaum, menjadi penduduk, bukan hanya smart citizen, tapi juga orang-orang yang penuh dengan cinta. Bukan hanya smart, bukan hanya brilian, bukan hanya fatona, tapi juga penuh dengan cinta. Sehingga ketika orang-orang muhajirin hijrah ke Madinah, kita akan melihat adegan-adegan cintanya orang Madinah kepada orang muhajirin. Sampai orang Madinah rela untuk memberikan setengah dari hartanya untuk orang-orang muhajirin yang tidak dikenal bahkan sama sekali. Bahkan sebelum terjadi Fathu Makkah sekitar 8 tahun ketika Nabi di Madinah, itu ada fikih, ada syariat. Orang Madinah yang mengangkat orang muhajirin sebagai saudara angkatnya, maka kalau dia meninggal, salah satu penerima warisnya itu adalah orang-orang muhajirin. Itu luar biasa. Saudara angkat bisa mendapatkan harta warisan. Itu dalam Islam pernah ada teman-teman. Lalu dinasakh, dihapus setelah Fathu Makkah. Kenapa? Karena setelah Fathu Makkah, orang-orang muhajirin sudah lebih mampu daripada sebelumnya. Mereka dapat ghanimah yang banyak, mereka mendapatkan kembali harta yang mereka tinggalkan, yang dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga fikih tentang saudara angkat bisa menerima warisan dari orang Ansor dihapus ayatnya, dihapus hukumnya. Itu dikenal dengan istilah nasikh mansukh dalam ilmu tafsir. Ini artinya apa? Begitu leganya hati orang Ansor yang tadinya sempit dengan permusuhan, sekarang menjadi alam nasyrah laka sadrak, lapang dada banget. Gara-gara apa? Gara-gara dakwah. Sehingga muncul adegan seorang laki-laki muhajirin baru hijrah ke Madinah. Ini adegan hasil buah dari perjalanan dakwahnya Nabi. Biar kita yakin bahwa hanya dengan dakwah, apa yang tadinya kita pesimis ternyata sangat mungkin dan sangat mudah. Orang muhajirin, ada yang baru hijrah seorang diri dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah dia udah lemes, terus masuk ke Masjid Nabawi. Dia bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya udah berapa hari gak makan. Saya hijrah sendiri, gak punya siapa-siapa di sini. Nabi langsung berdiri, karena Nabi di rumah juga tidak ada makanan. Awal-awal Nabi di Madinah, beliau sangat susah. Kalau Nabi ada satu kurma aja, pasti Nabi akan memberikan kepada dia. Tapi Nabi tidak punya apa-apa. Akhirnya Nabi berdiri mengatakan, ya ma'syaral ansar, ya ahla Madinah, wahai penduduk Madinah, wahai saudara-saudara Ansar. Ini ada saudara kalian baru hijrah dari Mekah. Dia sebatang kara gak punya siapa-siapa. Siapa yang mau mengangkat dia sebagai keluarganya dan memberi dia tempat tinggal malam ini dan memberi dia makan? Tiba-tiba seorang laki-laki Ansar berdiri, ana ya Rasulullah. Sebelum yang lain mengangkat tangan, dia duluan yang berdiri, karena mereka pasti akan berlomba-lomba. Tidak akan menunggu sampai beberapa detik. Ketika Nabi mengatakan siapa yang mau menjamu saudara muhajirin, mengangkatnya menjadi saudara barunya, maka orang Madinah pasti akan langsung angkat tangan. Berlomba-lomba, saking cintanya mereka kepada saudara muhajirin. Tiba-tiba seorang laki-laki Madinah mengangkat tangan. Dia tidak terkenal sampai tidak disebutkan namanya. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, dengan wajah berseri-seri, seolah-olah dia punya banyak makanan di rumah untuk diberikan. Seolah-olah dia punya keberlimpahan harta, seolah-olah dia orang kaya banget yang tidak terbeban untuk menjamu orang banyak, apalagi cuma satu orang. Berseri-seri wajahnya, nggak ada kesan beban sedikit pun di wajah dia. Ini indahnya hati orang Ansor. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, kata dia. Rasulullah tersenyum, kemudian Rasulullah mempersaudarakan mereka. Sekarang kamu adalah saudara angkatnya dia, kembalilah pulang ke rumah keluargamu. Akhirnya dibawa ke rumahnya. Sampai di rumahnya,
ternyata apa yang terjadi teman-teman? Rumahnya adalah rumah yang sangat kecil, gubuk kecil yang sangat sederhana. Seandainya dia orang kaya, dia berdiri mengangkat tangan dengan wajah berseri-seri, itu hal yang wajar. Karena bukan beban berat buat dia. Tapi ini orang fakir, bukan miskin. Orang fakir, gubuknya sederhana, gak punya rumah yang luas, gak punya ruangan yang lain selain satu kamar aja di rumahnya, tapi berdiri dengan wajah berseri-seri, "Ana ya Rasulullah, saya akan menjamu dia ya Rasulullah." Dibawa ke rumahnya. Sampai di rumahnya, laki-laki muhajirin disuruh tunggu di luar, dia masuk ke dalam. Dia bilang ke istrinya, "Istriku, ada makanan gak di rumah?" Baru nanya. Jadi dia tadi angkat tangan, gak tahu di rumah ada makanan apa enggak. Ini Ansor nih. Kalau kita kan, kita pastikan dulu ya, kita punya cukup makanan apa enggak, kita punya uang lebih atau enggak, kita punya harta apa enggak, kita punya kamar kosong apa enggak. Kan kita make sure dulu kan. Ini enggak, angkat tangan dulu. Nanti pokoknya angkat tangan aja dulu, saking semangatnya. "Istriku, ada makanan enggak di rumah?" Buat apa? Itu ada saudara baru kita dari Mekah, baru hijrah. Tadi aku dilantik sama Nabi untuk bersaudara sama dia. Boleh enggak kita kasih dia makan? Oh boleh. Cuma ada satu roti, itu juga jatah makanan malam anak-anak. Dari tadi mereka pengen makan tapi nunggu ayahnya. Nah ini makan bareng-bareng cuma satu roti doang, dan cukup buat anak-anak kita. Gimana tuh? Kata, emang gak pakai atuh sih. Gimana gitu? Bahasa Arab soalnya. Gimana caranya? Terus suaminya bilang, "Istriku, boleh gak kalau makanan itu kita kasih ke saudara kita muhajirin?" Terus anak-anak gimana? "Anak-anak kamu ajak tidur, kamu belai, kamu nina bobokan, kamu nyanyiin, kamu apain lah pokoknya sampai tidur. Kalau udah tidur nanti kita hidangkan. Pas dihidangkan kamu matiin lampu biar saudara kita nggak sungkan makan. Karena kita nggak akan ikut makan, kita cuma kecap-kecap aja biar dia yang makan." Istrinya soleha banget. Jadi yang baik bukan cuma laki-laki Ansor, perempuan Ansor juga soleha-soleha. Sehingga istrinya mengatakan, "Baik wahai suamiku, ini perintah Rasulullah, sami'na wa ata'na." Langsung dia siapkan makanan itu. Dia bawa anak-anak, "Ayo anak-anak ke kamar, mah nggak jadi makan, nanti." Diajak ngobrol dulu, cerita dulu segala macam. Akhirnya anak-anak dalam keadaan lapar tidur. Kebayang nggak perasaan seorang ibu? Membiarkan anaknya tidur dalam keadaan lapar, sedangkan ada makanan di rumahnya, tapi dikasih buat tamu. Ini bukan orang biasa. Dan bagaimana orang bisa punya hati seperti ini kalau bukan lewat dakwah? Nggak mungkin ini dilakukan oleh gerakan-gerakan lain selain dakwah, lewat Islam. Karena dakwah inilah satu-satunya program yang disupport langsung dari langit. Makanya kenapa banyak keajaiban dalam dakwah? Karena yang mensupport dakwah itu langit. Kalau program lain disupport dengan kekuatan ekonomi kita, finansial kita, politik kita, regulasi kita, segala macam. Semuanya baik, tapi tidak ada yang seajaib dakwah. Kenapa? Karena walaupun yang lain baik, kalau dakwah langsung SOP-nya dari langit. Jadi surat kerjanya dari langit, langsung Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, "Aku akan tolong kamu. In tansurullaha yansurkum." Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk pertolongan Allah, Allah bolak-balikan hati hamba-hambanya. Yang tadinya penuh permusuhan, sekarang menjadi penuh persaudaraan dan kecintaan. Akhirnya dibawa tidur anak-anaknya. Udah gitu selesai anak-anaknya pada tidur, istrinya menyiapkan makanan, baru dikasih tahu ke suaminya, udah siap makanan, ya sudah hidangkan di tengah. Kemudian mereka duduk bertiga, laki-laki Ansor, istrinya, dan orang muhajirin. Lalu dipadamkan lampu. Setelah dipadamkan lampu, laki-laki Ansor mengatakan, "Saudaraku, makanlah. Ini hidangan untuk kita malam ini, alhamdulillah." Oh ya sudah, makan. Karena dia lapar, dia nggak berpikir panjang, dia makan aja. Sementara Ansor, laki-laki Ansor dan istrinya kecap-kecap saja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dikira ikut makan. Setelah selesai makan, maka lampu dinyalakan, laki-laki Ansor jari-jarinya seolah-olah habis makan enak gitu kan ya. Karena ini salah satu ekspresi orang Arab, kalau makan enak itu mereka akan mengecap-ngecap ujung jarinya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Laki-laki muhajirin, alhamdulillah, alhamdulillah. Ansor masih lapar, dari pagi belum makan. Istrinya lapar, anak-anaknya lapar. Hanya laki-laki muhajirin saja yang kenyang. Malam itu mereka tidur, satu keluarga tidur dalam keresahan karena lapar, satu orang lagi tidur dengan nyaman karena kenyang. Inilah cinta, teman-teman. Akhirnya besok tersebar berita ini kepada Rasulullah SAW lewat Jibril alaihissalam, karena laki-laki Ansar tidak cerita ke siapa-siapa. Jibril yang menceritakan kepada Nabi. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan keluarga ini dengan keberkahan. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat untuk mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudara muhajirin
walaupun mereka sendiri juga butuh. Itulah Ansor. Bagaimana manusia, suatu kaum, suatu bangsa yang tadinya penuh dengan permusuhan tiba-tiba menjadi seperti ini. Dakwah teman-teman, mu'akhad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.